Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Ya, oke ya. Kita masuki video yang ketiga, kajian seri memahami manusia. Ya, ini insya Allah akan menjadi seri kajian yang panjang karena memang membutuhkan banyak effort, banyak perspektif, ya, banyak sudut pandang untuk memahami manusia. Di akhir video yang kedua kemarin, kita sudah mengupas karya fenomenal dari Thomas Kuhn, The Structures of Scientific Revolution, gitu ya, yang memang menyatakan bahwa teori yang tidak dapat lagi menjelaskan fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang ada itu akan digeser oleh teori yang baru atau paradigma baru, gitu kira-kira. Sementara itu, kami kutip dari buku Teori Pekerjaan Sosial Modern dari Malcolm Payne, ya, mengatakan bahwa teori adalah prinsip umum atau kerangka pengetahuan yang dicapai melalui berbagai proses ilmiah yang disepakati yang menjelaskan sebuah fenomena. Selanjutnya dikatakan bahwa sebaiknya teori itu harus menjelaskan beberapa aspek realita secara terorganisasi. Jadi tugas teori menjelaskan aspek realita, menjelaskan fenomena, menjelaskan fakta. Kenapa nih terjadi seperti ini? Mengapa begini, mengapa begitu, dan lain-lain. Ya. Hari ini kajian kita akan dikontekstualisasi pada konteks Indonesia, lebih kecil lagi pada empowering profession. Artinya apa? Ini merupakan sebuah wacana yang diperlukan bagi mereka yang akan bergerak untuk pelayanan kemanusiaan di Indonesia. Artinya apa? Mereka yang akan melayani manusia lain membutuhkan wawasan tentang apa dan bagaimana manusia itu, gitu ya. Dan kita sudah sampaikan di video sebelumnya bahwa ratusan teori atau konsep sudah hadir untuk berusaha menjelaskan manusia. Namun, para ilmuwan juga terus bergerak untuk memberikan penguatan ataupun bahkan kritik terhadap teori-teori yang sudah muncul. Sejumlah kritik muncul terhadap teori-teori yang berusaha menjelaskan manusia yang berasal dari Barat. Yaitu apa? Kecenderungannya untuk memahami realita secara empirik ini masih perlu ditingkatkan, ya. Karena apa? Realitas hanya dianggap sebagai sesuatu yang ditangkap oleh indera manusia, sesuatu yang observable, sehingga hal yang dianggap tidak observable tidak dijadikan bagian dari ilmu, tidak kemudian dijadikan dari teori, tidak dijadikan teori yang kemudian bertugas untuk menjelaskan fenomena, gitu ya. Nah, sementara itu kebutuhan akan teori yang bisa menjelaskan hal-hal yang tidak hanya terlihat secara realita semakin dibutuhkan, karena kita meyakini bahwa perilaku manusia juga dipengaruhi oleh hal-hal yang non-observable atau unobservable, ya. Karena itu, nah, ya, beragam pendekatan, beragam tokoh mencoba untuk terus melakukan beragam kajian untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selama ini belum terungkap, ya. Salah satunya oleh tokoh Fritjof Sohn dalam karyanya Logic and Transcendence, ya. Dia memberikan kritik, ya, bahwa rasionalisme itu keliru bukan karena ia berupaya untuk mengekspresikan realitas secara rasional sejauh hal tersebut memungkinkan, tetapi karena ia berupaya untuk merangkul seluruh realitas ke dalam alam rasio. Yang kita ketahui, alam rasio otak manusia juga memiliki keterbatasan, sehingga tidak mungkin seluruh fenomena yang terjadi itu dicoba dijelaskan dengan rasio, dengan akal yang sangat terbatas ini, begitu ya. Dan karena sejumlah ilmu pengetahuan Barat, khususnya tentang manusia, menyandarkan diri pada rasionalisme,
maka banyak kegagalan yang terjadi. Dalam hal ini kegagalan untuk memahami fenomena. Sebagai contoh, seorang ilmuwan berinisial KM menyebut orang yang beragama seperti orang kecanduan. Artinya agama hanya sebagai candu-candu belaka. Kemudian tokoh lain berinisial SM menyebut orang yang beribadah sebagai penderita neurosis atau gangguan jiwa, karena agama hanya dianggap angan-angan atau ilusi atau delusi belaka. Nah, dari sini kita mulai paham ada sejumlah teori yang sulit untuk menjelaskan fenomena, khususnya fenomena di Indonesia. Dan kita mulai paham bahwa paradigma itu bisa digeser. Teori yang tidak berhasil menjelaskan fakta dan fenomena, khususnya di konteks tertentu, itu juga bisa digeser. Artinya apa? Ini ruang bagi kita untuk terus menemukan pendekatan-pendekatan baru, teori-teori baru untuk bisa menjelaskan fenomena yang berkembang. Kita ikuti di video-video selanjutnya. Terima kasih.